Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Assalamualaikum salam. yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka di Sentral Layanan Bengkalis Negeri Junjungan. Alhamdulillah sesuai dengan schedule yang sudah kita persiapkan rekan-rekan bahwasanya tak lama lagi, tinggal 3 hari lagi, kita sudah melaksanakan kegiatan ujian akhir semester tentunya di tahun ajaran 2026.1 atau 2026 ganjil. Dan insya Allah kita lakukan pada tanggal 20, 21, 27, 28, dan tanggal 4 Juli nantinya dengan yang sudah kami informasikan kita ada 2 tempat ujian dengan kapasitas 6 ruang laboratorium ICT untuk pengujian seluruh mahasiswa Universitas Terbuka di lingkup Sentra Layanan Bengkalis Negeri Junjungan. Tak lupa juga salawat dan beringi salam. Mari kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalat kepada baginda Rasul, Allah ijabahkan doa kita, ya. Allah permudah langkah kita, terutama dalam menuntut ilmu tentunya. Ya, mudah-mudahan niat ikhlas kita menuntut ilmu, niat ikhlas kita eh, bersemangat untuk menyelesaikan perkuliahan tentunya menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan mahasiswa yang dihormati, ya perlu kami Yo, sampaikan mau email ini. bahwasanya dari informasi yang sudah kita rangkum terkait dengan pengambilan kartu tanda peserta ujian atau KTP ujian yang sudah kita lakukan sekalian dengan screening peserta ujian, pada sampai saat ini kita sudah bisa dikatakan progres 70%. Memang dari jumlah dari sentral data yang kita dapatkan bahwasanya itu lebih kurang sekitar 600, tapi yang sudah terupgrade di dalam sistem ini mudah-mudahan dalam jangka 2 hari ini bisa terpenuhi ya. Baik, pada malam hari ini sesuai dengan schedule yang sudah kita lakukan, yakni kita akan melakukan beberapa pembahasan terkait dengan pembelajaran, evaluasi pembelajaran di semester ini tentunya e-learning, kemudian tugas-tugas yang sudah rekan-rekan lampaui di sesi-sesi pertemuan tutorial online maupun tutorial webinar dan lain sebagainya. Jadi malam ini akan kita evaluasi. Jadi kita akan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sudah rekan-rekan lakukan, ya, seperti mana yang sudah kita informasikan di Zoom sebelumnya, yaitu pembuatan atau pengerjaan di pembelajaran online, di tutorial online atau tutorial webinar, ya, yang tentunya sudah rekan-rekan selesaikan tentunya. Nah, dalam kasus malam ini kita akan coba membuka kembali. Jadi saya mau pengen lihat detail-detail yang sudah rekan-rekan kerjakan tentunya. Ini eh, menjadi pemahaman bersama, ya. Kemudian menjadi pemahaman bersama, selain pemahaman kita pengen ini menjadi rujukan kita bersama untuk proses belajar ya. Baik, ini mungkin bisa dilihat ya apa yang saya sharekan ya rekan-rekan ya. Di waiting room kita admit dulu. Tak pakai suara. Wow, tak suruh main gitu yuk. Wow. Ya. Oke, baik rekan-rekan, mungkin bisa dilihat ya layar dari eh, di Zoom kita ini. Ya, sambil kita menginvite kawan-kawan yang masih di dalam waiting room, ruang Zoom kita. Alhamdulillah ini sudah hampir 60-an orang yang sudah masuk. Mudah-mudahan yang lain masih bisa bergabung dengan kita pada malam hari ini. Baik rekan-rekan, sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, kita akan mengkaji terkait dengan persiapan atau hal-hal yang sudah kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran di semester ini, yaitu di tutorial online tentunya rekan-rekan.
Jadi kita masuk, mungkin ini sebagai imbas saja ya, imbas untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Ini salah satu contoh yang akan kita cek nih. Baik. Baik, ini yang sudah diprogres ya rekan-rekan ya. Selesai diprogres, ini salah satu mahasiswa. Jadi ini progres-progres yang sudah dilakukan dalam kegiatan pembelajaran online-nya. Jadi ketujuh mata kuliah ini tadi seperti mana yang sudah kita nampak di progres ini adalah progres incomplete-nya ya. Jadi kita contohkan mata kuliah yang sudah ditempuh, yang sudah belajar. Salah satu kita klik mata kuliahnya. Nah, ini sesuai dengan jadwal pembelajaran yang sudah diselesaikan. Ini ada satu mata kuliah tetap ada 8 sesi pertemuan rekan-rekan. Ini kita kaji lagi, flashback lagi ya. Ini sudah diselesaikan oleh mahasiswa tersebut mulai dari inisiasi satu atau pertemuan satu sampai dengan pertemuan 8 dengan ditandai down. Ya, markdown ini adalah sudah diselesaikan ya rekan-rekan. Ini bisa kita tengok inisiasi satu ya. Ini sudah diselesaikan sampai dengan inisiasi 8. Ya, inisiasi 8 sudah selesai. Berarti pemenuhan pembelajaran di semester ini sudah rampung dilakukan oleh mahasiswa. Ini kita contohkan atas nama Mas Muhardi Era Sapta ya. Oke. Ini sudah masuk nilai. Jadi namun ada beberapa nilai yang masih belum komplit ya, rekan-rekan masih ada yang belum diakses seluruhnya. Ya, seperti artikel ilmiah, beliau sudah mengupload ya. Jadi artikel ilmiah ini adalah tugas akhir dari mahasiswa Universitas Terbuka ya rekan-rekan ya. Jadi ini udah clear, sudah selesai dilakukan oleh Mas Ardi ya. Perlu saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya karena ada beberapa mata kuliah yang di UT itu ada sifatnya tidak ujian atau hanya buat laporan praktikum rekan-rekan. Jadi kalau untuk artikel ilmiah ini mahasiswa mengunggah laporan artikel ilmiah ya. Nah, ini sudah komplit, sudah diselesaikan oleh mahasiswa tersebut. Kemudian laporannya juga sudah diupload di sini, sudah nampak ya. Sudah nampak rekan-rekan. Sudah di drill bitnya juga sudah masuk ya. Ya. Oke, ini untuk flashback untuk kita mengkaji lagi terkait dengan progres yang sudah kita laksanakan dalam pembelajaran tutorial online. Kemudian tentunya dalam setiap pembelajaran yang sesi yang sudah kita penuhi ini, rekan-rekan, ini tentunya kita sudah mendapatkan nilai 30% dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita selesaikan di seluruh pertemuan ya di semester ini ya. Jadi prosesi ujian UAS kita tinggal mengkombinkan nilainya nanti ketika ujian UAS. Nanti akan kita bahas rekan-rekan ya. Terkadang untuk informasi ujian nanti ya ini akan kita fokuskan untuk bagaimana kombinasi pembelajaran yang sudah dilakukan dengan ujian yang akan dilaksanakan nantinya. Oke, seperti itu. Baik, mungkin untuk di tutorial online ini flashback aja sudah selesai ya untuk di flashback. Kemudian saya perhatikan bagi kawan-kawan yang masih ada ketinggalan di sesi absen, download materi dan lagi sebagainya.
ini masih bisa dilakukan ya, di pertemuan ke-8 ini masih bisa dilakukan. Jadi silakan nanti untuk menyelesaikan ya. Baik, kita lanjut lagi. Berarti untuk flashback, untuk kegiatan pembelajaran ya, rekan-rekan tentu sudah bisa menilai ya progres-progres yang sudah dinilai oleh masing-masing tutor. Kemudian bagi mata kuliah yang tidak diujiankan, intinya mata kuliah praktek yang harus kita membuat laporan, itu jangan lupa itu masih bisa sampai dengan tanggal 28 Juni ini ya di sistem, baik di tutorial online, akun tutor maupun di si layar. Tapi saya harapkan tentunya masing-masing tutor ini punya jadwal deadline masing-masing ya rekan-rekan. Intinya mereka akan membuat jadwal tersendiri lagi terhadap mahasiswa bimbingannya. Jadi sesuaikan rekan-rekan. Kalau untuk di sistem memang kita sampai tanggal 28. Kemudian kalau dosen menilai saya rasa mungkin di atas di tanggal 20-an mungkin yang diberi waktu ya. Jadi mohon untuk menyesuaikan informasi dari masing-masing dosen kita. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan bahas terkait dengan persiapan ujian. Persiapan ujian kita nanti tentunya yang sudah kita informasikan kemarin terkait dengan kartu tanda peserta ujian. Ya, kartu tanda peserta ujian ini tentunya sudah rekan-rekan dapatkan. Ya, perlu kami sampaikan lagi untuk kepesertaan ujian saat memasuki ruang ujian kartu peserta wajib sudah terscreening ya, terscreening oleh kantor layanan UT Bengkalis dengan dicapnya kartu tanda peserta ujian oleh cap resmi dari kantor layanan UT Bengkalis ya rekan-rekan. Kemudian cara membacanya ini mungkin mahasiswa yang baru atau mahasiswa lama kita ulang kembali bagaimana cara membaca eh, kartu tanda peserta ujian tersebut. Nah, ini harus kita ulang lagi karena saya rasa dengan banyaknya ulang kita akan lebih mengetahui lagi. Jadi ini yang sudah rekan-rekan ambil ya, yang sudah rekan-rekan dapatkan kartu peserta ujian, ini adalah kartu tanda peserta ujian yang real ya dari sistem uh, MyUT. Jadi terdiri dari nama mahasiswa, tanggal masa ujian ya, kemudian ada jurusan, kemudian akan tertera tanggal ujian, sesi ujian, waktu ujian, jam ujian, kemudian nama mata kuliah ujian, sandi ujian atau password ujian, kemudian lokasi tempat ujian, ruang dan kursi. Ini terdiri dari informasi dari kartu tanda peserta ujian yang rekan-rekan miliki ya. Kemudian saya sebutkan tadi bahwasanya kartu tanda peserta ujian yang sudah di-screening oleh sentral layanan UT Bengkalis akan diberikan cap resmi di bagian bawah, samping atau di tengah biasanya gitu. Jadi nanti kalau kawan-kawan belum yang memiliki TPU, biasanya pengawas akan belum mengizinkan untuk masuk ke ruangan. Jadi kami harapkan selambatnya hari Jumat bagi rekan-rekan yang belum mengambil kartu tanda peserta ujian agar secepatnya ya. Karena mengingat screening KTP ujian ini diperuntukkan khusus kami untuk mempersiapkan perangkat-perangkat yang akan digunakan. Jadi kalau jumlah estimasi perangkat kami melalui screening ini tidak sesuai nanti di lapangan, kami mohon maaf, kami hanya mengkhususkan rekan-rekan mahasiswa yang sudah di screening KTPU-nya untuk kita utamakan karena sudah dilakukan proses screening atau pendataan validasi peserta ujian. Ya, seperti itu rekan-rekan. Dan ini sudah berlaku udah 3 semester dan ini menjadi ciri khas di sentral layanan UT Bengkalis dan seluruhnya ya, seluruh UT di Pekanbaru seperti itu juga. Karena proses screening ini adalah untuk memastikan kepesertaan ujian itu sudah tervalidasi. Seperti itu. Jadi, oke, kita balik lagi. Untuk kartu tanda peserta ujian, ini terdiri dari jadwal. Ini jadwal ujian, ingat. Jadwal ujian kita, tak ini
Minggu 21 Juni 2026. Sesinya sesi 1. Sesi 1 itu mulainya jam 8, rekan. Jangan sampai lupa ya. Sesi satunya jam 8 sampai jam 9.30 ujiannya. Nah, mata kuliahnya adalah Manajemen Pelayanan Publik atau FSAP 4205. Garis miring U, U ini adalah mata kuliah ujian umum. Kalau mata kuliah ujian umum ini biasanya berupa pilihan ganda, rekan-rekan ya. Pilihan ganda atau ABCD ya. Kemudian sandi ujian, ini adalah password login saat akan melakukan sistem pengujian di UT. Dan ini lokasi tempat ujian 1648 itu di SMK Negeri 1 Bengkalis yang beralamat di Jalan Pramuka. Nanti akan saya lakukan lagi informasi Sherlock ke dua tempat ujian kita ini supaya rekan-rekan tidak kebingungan untuk mencari saat mau ujian ya. Kemudian di sini ada ruang dan kursi. Ruangnya ruang 4, garis miring, kursinya kursi nomor 18. Nanti kita akan menempelkan, kami akan mulai menempel besok karena tadi sudah koordinasi ke seluruh tempat ujian. Jadi besok kami akan melakukan proses penempelan nomor ruang ya, meja komputernya. Jadi nanti rekan-rekan saat masuk ruang ujian sudah nampak ya ruangnya ruang berapa, kursinya tinggal tengok aja di meja nanti atau di komputer masing-masing. Sudah kami lakukan ya. Begitu juga dengan sesi 2, sesi 3, sesi 4 dan 5. Jadi satu hari ujian itu tuh ada 5 sesi rekan-rekan. 5 sesi dengan jumlah komputer yang tersedia dari 6 ruang tuh lebih kurang 350 unit ya yang akan kami persiapkan ya. 350 unit akan serentak aktif dalam sekali sesi ujian rekan. Jadi bayangkan satu sesi itu bergerak 350 orang dikali satu hari ada 5 sesi, berarti ya sekitar hampir 2000-an rekan-rekan ya. Hampir 2000 login atau 2000 kali login ujian yang harus kami persiapkan. Tentunya rekan-rekan ini tidak mudah, perlu kami sampaikan. Karena proses ini kami lakukan 2 bulan sebelum pelaksanaannya. Jadi bulan Mei kemarin kami sudah melakukan evaluasi tempat ujian, apa-apa kendala dilakukan tempat ujian, kami segera melakukan solusi, cari solusi bersama tim ya tentunya ya untuk mempersiapkan perangkat-perangkat yang mumpuni tentunya. Perangkat-perangkat yang tidak memberikan kesulitan saat pengujian berlangsung. Jadi kami cari tempat yang bagus ya. Kemudian prepare tempat tersebut ya, baik perangkat lunaknya maupun perangkat kerasnya. Ini kami pantau supaya saat pelaksanaan ujian rekan-rekan tidak mendapatkan kendala seperti itu. Baik, ujian berlangsung di dua tempat ini dengan jumlah estimasi ruang sebanyak 6 ruang ya. Di sini sudah tertera semua rekan-rekan ya. Kemudian juga tertera di sini ketentuan-ketentuan apa saja yang diperbolehkan, apa saja yang tak diperbolehkan, semua dinampak rekan-rekan ya, catatan-catatan ya. Pelaksanaan ujian, kemudian aturan-aturan yang harus dilakukan ya. Ini sudah ada di sini. Kemudian juga di tempat ruang ujian sudah akan kami tempel juga terkait dengan aturan, peraturan, ketentuan peserta ujian mahasiswa universitas terbuka. Jadi tak ada dalih bahwasanya kita tak tahu ketentuan ujian, peraturan ujian ini ketentuannya sudah lengkap rekan-rekan ya. Terutama apabila ditemukan menggunakan alat komunikasi seperti handphone, tablet dan sebagainya pada saat ujian maka akan dikenakan sanksi akademik berupa nilai E pada semua mata kuliah di semester tersebut. Wah, ancaman ini nyata rekan-rekan karena ini kendali dari seluruh ruang pengawas ruang ya. Pengawas ruang ujian ini kami mohon kerjasamanya semua kita untuk memahami, mematuhi peraturan tersebut. Kemudian rekan-rekan boleh keluar ruangan ketika 45 menit ujian berlangsung. Jadi kalau sudah siap 45 menit waktu rekan-rekan ujian boleh keluar dari ruangan. Kemudian terlambat dari 30 menit ini tidak dibenarkan mengikuti ujian ya. Kecuali kredensial dan alasannya itu bisa
eh, diterima oleh pengawas ruang rekan-rekan ya. Jadi ini tidak kendali kami di sekretariat, tapi ini kendali-kendali yang berada di pengawas ruang. Jadi kami mohon, kami harapkan dengan sangat rekan-rekan agar mematuhi, menghargai ya setiap teguran atau arahan dari pengawas ruang rekan-rekan ya. Karena kendali di ruang itu adalah sepenuhnya milik mereka rekan-rekan. Nah, jadi kalau ditegur sekali siap anut. Nah, gitu seperti itu rekan-rekan ya. Kalau tidak nanti kalau sudah dimasukkan di BAP, berita acara kegiatan pelaksanaan ujian, itu bisa runyam urusannya rekan-rekan. Itu tadi yang poin 5 nih, nilai E pada semua mata kuliah di semester tersebut. Dan ini terjadi di semester semalam, luar biasa sekali banyak rekan-rekan yang betulnya banyak, tapi nilainya E. Inilah penyebab dari hal tersebut. Jadi hati-hati rekan-rekan, saya mohon maaf, saya mohon dengan sangat hati-hati ya, karena proses uploading sekarang ini kami di Sentral Layanan UT Benggalis diberikan beban yang sangat berat ya. Kalau dulu kami memantau di sekretariat, tapi sekarang kami melakukan kendali untuk proses upload berkas, kemudian scan berkas, jadi tambah bekerjanya lagi. Jadi tidak sempat untuk kami menyengah-nyengah ke lokal-lokal lagi, ya, belum lagi melakukan pendampingan terhadap pengawas yang turun saat ujian besok, pengawas di daerah ya. Oke, baik kita lanjutkan nih kartu tanda peserta ujian, ya. Kemudian pastikan kartu tanda peserta ujian ini sudah tercap, ya. Itu bukti rekan-rekan sudah di screening kepesertaan ujiannya. Jadi untuk login masuk pun aman. Karena kepesertaan sudah kita lakukan proses validasinya dan tidak mengganggu rekan-rekan ujian tentunya ya. Kalau saat belum tervalidasi ya, kita masuk ruang maka otomatis nanti dicek dari pengawas ruangnya, mereka akan curiga terhadap validasi kepesertaan kita tersebut. Nah, seperti itu. Baik, kalau ada pertanyaan, silakan rekan-rekan boleh di open kamera, langsung kita berkomunikasi di ruang Zoom, atau boleh di chat di kolom chat pertanyaan-pertanyaan yang rekan-rekan mau tanyakan. Baru Rusdi ya, baru Rusdi raise hand. Ada yang nak tanya Bang Kiko? Assalamualaikum Pak Igun. Selamat Salam Bang. malam. Oh, mendengar jo Pak Igun. Yap, mantap. Ah, Baik, sampaikan. Lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya, ini samping briefing ya, terutama mahasiswa baru nih, yang baru proses ujiannya, baik S1, S2 maupun S3 ya. Karena ini mahasiswa kita di UT tidak hanya S1 saja, rekan-rekan, tapi ada yang S2, ada yang S3, D3 dan D4, seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke pengupasan eh, petunjuk cara untuk ujian online ya, petunjuknya ya, jadwal ujian online-nya. Untuk jadwalnya dulu ya. Ini jadwal online, ujian online yang akan dirilis dari UT daerah Pekanbaru. Ini banyak sekali rekan-rekan. Ya, kalau di semester ini kita akan sedikit pengujian ini banyak sekali. Kalau tempat ujiannya kita akan di set sebanyak 40 lebih ujian, tempat ujian rekan-rekan ya. Nih, dengan sistem yang beragam pula, ada yang UO, ada yang UMK ya, ujian online intinya. Nih, yang ada di Riau, rekan-rekan. Ada sekitar 45 tempat ujian, termasuk browsing net dan SMK Negeri 1 Bengkalis, rekan-rekan ya. Ini kita berada di, ya, ini. Seperti ini.
Bengkalis kita sudah masuk ke semester ketiga fully ujian UO online ya. Tidak ada kertas lagi rekan-rekan. Ini untuk jadwal pelaksanaan seperti yang sudah diinformasikan ya. Ada Sabtu tanggal 20, 21 Minggu. Kemudian nanti kita di tanggal 27, 28 Juni. Kemudian terakhir di tanggal 4 Juli kalau untuk Bengkalis ya rekan-rekan ya. Kalau di tempat lain nih masih masih banyak nampaknya, masih ada kegiatan-kegiatan. Tapi itu ya. Kalau untuk jadwal ya seperti itu. Kemudian kita akan oke, kita akan masuk ke petunjuk umum teknis penyelenggaraan atau pengantin umum UO dulu ya rekan-rekan ya. Nanti baru kita ke petunjuk teknisnya. Ini materi yang kita rangkumkan kemarin saat proses briefing ya, briefing kepada tim UT Pekanbaru bersama tim pengawas seluruh pengawas di Bengkalis ya. Kami sudah melakukan briefing rekan-rekan. Ya, jadi untuk kegiatan kepengawasan ujian kita nantinya. Baik. Ya ini tim dari UT Pekanbaru rekan-rekan ya. Ini yang terbaru karena kita sudah mengganti direktur dan beberapa manajer pengujian ya. Ini sudah orang baru rekan-rekan ya. Ini adalah tim pengujian registrasi yang sudah mengaktifkan ya, sudah aktif di semester ini rekan-rekan. Baik, jadi untuk di semester ini kita ada ujian online live proctoring, ujian ultimate online proctoring, ujian online berbasis file UOBM. Mungkin rekan-rekan sudah dapatkan WA kemarin ada tryout UOBM. Jadi di semester ini kita dah ada beberapa tipe ujian. Kalau ujian online live proctoring UOLP inilah yang sedang akan kita laksanakan besok di tanggal 20-21. Ujian online live proctoring ini adalah ujian yang dilakukan dalam satu kelas yang sama, ada pengawasnya, dan ada sistem pengujian. Kalau ujian automated online proctoring ini, kita ujian sendiri di rumah atau di tempat manapun kita berada, dengan pengawasan sistem SAM browser atau SAM exam, dan juga perangkat pemantau pengawas ujian, ya, dengan harus memakai jaringan internet yang mumpuni. Begitu juga ujian online berbasis mobile ya menggunakan perangkat Android atau Android kita masing-masing. Ya, perangkat-perangkatnya sudah terkhususkan dan juga ujian dilakukan dari kelas ya, tapi menggunakan perangkat kita masing-masing. Namun ini punya masih masih abu-abu rekan-rekan. Mengapa saya bilang abu-abu? Yang ujian UOBM berbasis mobile ini kan masih tryout, jadi masih belum kita ketahui bagaimana skema dan bentuknya ya. Saya yakin dari proses penjelasan yang awal kemarin bahwasanya ujian berbasis mobile ini atau berbasis API Android ini banyak betul yang harus dipersiapkan terutama dari pakai internet, kemudian spesifikasi eh, gadget yang kita miliki ini banyak sekali yang harus kita penuhi rekan-rekan. Baik, ini peserta ujian ya. Nah, ini tadi. Kalau untuk NIM untuk peserta ujian online aja sekitar 17.000 ya rekan-rekan. Atau kombinasi peserta ujian dan mata kuliah online sekitar 66.652 peserta ujian rekan-rekan. Bayangkan, banyak sekali loh. Ini hanya UT Pekanbaru aja nih rekan-rekan, Seriau. Ya, ini hanya UT Riau aja. Ya 21 penyelenggaraan ujian di jumlah ruang ujian kita dipersiapkan 498 ruang. Wow, banyak sekali ini rekan-rekan. Ini ya, untuk fully online yang sudah saya sampaikan tadi bahwasanya ada beberapa wilayah, salah satunya Bengkalis, ini nomor 3. Kita sebagai kabupaten
pertama yang siap melaksanakan kegiatan ujian fully online, rekan-rekan. Nah, seperti Perawang dan juga Rohul. Ini 3 kabupaten ini kemarin yang sudah migrasi ke ujian les kertas, tidak menggunakan kertas lagi. Jadi ini sudah masuk ke semester ketiga, berarti 1 tahun setengah sudah kita lakukan ya. Masih ada tempat-tempat lain yang masih ada ujian kertas, rekan-rekan, tapi tidak banyak lagi. Mungkin semester depan sudah hilang ujian kertas, tidak ada sama sekali, rekan-rekan. Kemudian jangkauan untuk penyelenggaraan ujian periode ini mencerminkan komitmen UT untuk menjangkau mahasiswa di seluruh pelosok ya, baik melalui moda tatap muka maupun online, rekan-rekan ya. Kalau jangkauan luas ini ya 21 titik ujian tatap muka dan 60 titik online di seluruh Riau, rekan-rekan. Bayangkan ya, dengan kombinasi kita 102.194 kombinasi NIM dan mata kuliah. Intinya kalau satu orang mahasiswa ujian dengan jumlah mata kuliah 6 saja, kalikanlah sebanyak 18.000. Tentunya beratus-ratus ribu tentunya, rekan-rekan. Kemudian digitalisasi ujian ya. 6 wilayah menjalankan fully online yang saya sebutkan tadi di awal, bahwasanya salah satunya Bengkalis, kita sudah fully online, tidak menggunakan ujian berbasis kertas lagi ya. Ini sudah menandai bahwa transformasi digital di pendidikan jarak jauh ini sudah benar-benar pesat. Nah, seperti itu. Ini ujian informasi ujian ya. Untuk diploma dan sarjana ini sudah terset ya. Bahwasanya untuk ujian kertas itu berlaku cuma 1 hari, rekan-rekan. Cuma di hari Sabtu tanggal 20 Juni saja. Selanjutnya ini adalah ujian online selebihnya. Mulai dari tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026. Ini deadline waktu rentangnya ya, rekan. Kalau untuk Bengkalis kita dapat cuma sampai dengan tanggal 4 Juli, rekan-rekan ya. Tanggal 5 Juli kita sudah off. Kemudian untuk program Magister, ini ujiannya dilakukan ujian online sepenuhnya ya. Ada ujian esai maupun ejektif ya. Ini berkombinasi untuk Magister di tanggal 20, 21, 27, dan 28 Juni. Untuk program doktoral, ini ujiannya take home exam, ujian dari rumah, rekan-rekan ya. Ini mulai 22 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli. Begitu juga dengan sarjana diploma, mungkin ada beberapa mata kuliah yang masih diujiankan melalui skema take home exam atau ujian dari rumah. Ini mulai 22 sampai 28 Juni. Nah, ini tak banyak tapi rekan-rekan, sedikit. Baik, kemudian untuk program diploma sarjana berupa tes pilihan ganda dan esai juga. Durasi waktu yaitu 90 menit ya, rekan-rekan. Kalau untuk program magister berupa tes ujian uraian ya. Berarti tidak tidak ada ujian pilihan ganda untuk program magister nih. Nah, tadi ada yang kawan-kawan bertanya, Pak, untuk magister kami ada ujian objektif nggak? Ternyata tidak. Berarti untuk UMK atau program magister ini ujiannya berdurasi 180 menit ya, rekan-rekan ya. Berarti 3 jam. Hampir 3 jam ya. 3 jam ya ujian untuk S2 ya. Kemudian tesnya itu atau ujiannya itu berupa soal esai ya. Kemudian untuk pilihan waktu untuk S1, diploma dan S1 nih tetap ya. Tadi 1 hari ada 5 sesi mulai jam 8 sampai jam 5. Kalau untuk yang S2 atau untuk magister mulai dari jam 8 sampai 11 dan jam 1 sampai jam 4. Ini waktu ujian untuk program magister ya. Kalau doktoral tadi dia ujian di rumah ya. Kemudian khusus untuk hari Jumat kita tidak ada di Bengkalis, tidak ada hari Jumat ujiannya. Kemudian UKT untuk program diploma sarjana ini berupa tes uraian. Nanti ada beberapa soal mata kuliah yang berupa uraian ya, rekan-rekan untuk yang diploma dan S1. Kemudian waktu ujiannya adalah 180 menit, rekan-rekan ya. Ini dimulai biasanya jam 8 sampai jam 11, jam 1 sampai jam 4 untuk waktunya. Berarti ujian UKT dan ujian TAP sepertinya itu 3 jam, rekan-rekan ya. Kemudian ada beberapa mata kuliah yang sifatnya ujian tes uraian, itu waktu ujiannya 180 menit ya. Tergantung dengan paparan nanti soal ujian yang rekan-rekan dapatkan, rekan-rekan. Nanti di situ ada penjelasan waktu ujiannya. Nah, ini instansi sekolah yang kita pakai ya. Dari UT Pekanbaru ada sekitar 40 60 sekolah. Ya, 60 sekolah, rekan-rekan. Ya, 60 sekolah termasuk di sini SMK Negeri 1 Bengkalis dan Pulau Singet. Nah,
Oke, itu untuk pengantar dari kegiatan penjelasan persiapan ujian pada semester ini, ya. Tentunya banyak sekali yang sudah kita persiapkan. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan lah yang dapat kita temukan nantinya. Kemudian petunjuk teknis di lapangan, ya. Petunjuk teknis ini akan kita jelaskan petunjuk teknis.